Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan sesi 2 pada materi program keaksaraan dan taman bacaan masyarakat. Silahkan dibaca modul 4 dan 5 dari buku materi pokok atau BMP Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan. Jangan lupa untuk mengklik kehadiran perkuliahan di sesi 2. Kemudian, tak lupa silakan dibaca pula materi inisiasi di e-learning. Saya akan jelaskan tentang sesi diskusi. Ya. Pada sesi diskusi ini Anda diminta untuk menjawab 2 pertanyaan. Saya akan jelaskan dulu pada pertanyaan nomor 1. Ya. Apabila Anda ingin mendapatkan nilai 100 di pertanyaan nomor 1, ya, maka di sini Anda harus melaksanakan 2 hal. Yang pertama adalah Anda mampu mengemukakan ide Anda, ya. Jadi ini ide Anda, ya, tentang bagaimana peran lembaga sebagai pewaris kebudayaan. Ya, jadi ide Anda ini memang murni dari ide Anda. Kalau Anda ingin mencari inspirasi dari internet, dari AI, atau dari jawaban teman-teman Anda, silahkan. Tetapi Anda tidak boleh copy paste. Ya. Kemudian hal yang kedua yang harus Anda lakukan pada soal nomor 1 ini adalah perkuat jawaban Anda dengan teori. Ya, teori ini harus Anda ambilkan dari buku PBK, dari modul manapun, ataupun dari buku dari mata kuliah yang lain juga boleh. Ya, asalkan Anda menyertakan di sampingnya kutipannya diambil dari referensi mana, dari modul apa, kemudian tuliskan di sana. Ya, tuliskan kutipannya dan halaman berapa. Saya minta agar rujukannya ini fokus di buku yang dari UT, ya. Jadi biar silahkan dibuka-buka kembali buku di mata kuliah yang kemarin boleh, dari buku PBK apalagi sangat boleh. Gitu ya. Kemudian saya sama sekali tidak memberikan nilai pada jawaban yang bersifat copy paste. Ya, copy paste jawaban teman, copy paste dari internet, ya, ataupun dari AI dan lain sebagainya. Kemudian pada pertanyaan nomor 2, di sini beda dengan pertanyaan sebelumnya, ada 3 hal yang harus Anda lakukan di pertanyaan nomor 2. Yang pertama adalah bagaimana ide Anda, berikan ide Anda tentang peran pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Ini hal pertama, ide Anda dulu. Kemudian yang kedua, perkuat jawaban Anda dengan teori. Sama, boleh diambilkan dari buku PBK, modul tentang pendidikan dan kebudayaan, ataupun dari buku yang lain juga boleh, mata kuliah yang lain, ataupun dari materi inisiasi juga boleh. Kemudian sertakan kutipan modul apa, halaman berapa, di sampingnya. Bukan sudah diambil buahnya, lalu ditaruh di bawah sendiri seperti footnote, bukan. Ya, jadi letakkan di samping teori Anda biar saya tahu, oh teorinya yang diambil yang sebelah sini. Begitu, ya. Kemudian jangan lupa yang ketiga, ini yang berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Anda diminta untuk merespon jawaban teman Anda. Jadi karena pada pertanyaan itu ada tulisan diskusikan, maka di sini Anda bukan hanya fokus pada jawaban Anda, tapi Anda juga diminta untuk merespon jawaban teman Anda. Silakan direspon apapun, ya. Boleh membenarkan, boleh menambahi, dan lain sebagainya. Ataupun kalau jawaban teman Anda rasa kurang tepat, ya langsung saja di situ diberitahukan. Kurang tepatnya apa, alasannya bagaimana. Ya, jadi ini adalah sesi diskusi bukan hanya sekedar membenarkan, tapi juga Anda boleh untuk menyanggah. Seperti halnya kita di dalam ruang kelas tatap muka perkuliahan, kalau kita ketemu, saling ketemu,
Jadi kalau benar ya kita tambahkan, kalau ada mau ditambahkan. Kemudian kalau misalnya jawabannya salah, ya kita sanggah. Tapi kita punya alasan untuk menyanggah. Ya, jadi apabila ketiga hal ini di nomor 2 ini Anda lakukan, kemudian ditambahkan dengan pertanyaan nomor 1 tadi sudah memenuhi persyaratan, maka pada sesi diskusi ini akan saya berikan nilai 100. Kalau jawaban Anda saya rasa kurang tepat, kemudian ada feedback dari saya, maka silahkan diperbaiki sampai Anda mendapatkan nilai 100. Saya akan mengingatkan di grup e-learning dan juga di catatan feedback, ya, agar Anda bisa memperbaiki catatan, memperbaiki jawaban. Maka jangan mengirimkan jawaban mendekati deadline. Karena kalau Anda mengirimkan jawaban mendekati deadline, belum tentu akan langsung saya koreksi dan Anda bisa merevisi. Nah, tapi kalau Anda sudah mengirimkan jawaban jauh sebelum deadline, maka otomatis akan saya berikan feedback lebih cepat dan Anda bisa merevisi lebih cepat. Gitu ya. Kemudian silakan dikerjakan latihan sesi 2 dan dibaca dulu modulnya, modul 3 dan 4 untuk mempermudah jawaban Anda. Kemudian pada sesi 2 ini saya akan menjelaskan tentang persiapan pengumpulan tugas di sesi 3. Jadi minggu depan sesi 3 itu Anda sudah diminta untuk mengumpulan tugas 1. Ya, maka sebagai persiapan untuk pengumpulan tugas 1 akan saya jelaskan di sini ya, apa yang harus Anda lakukan. Yang harus Anda lakukan adalah sebelum minggu depan ini, jadi biar tugas 1 ketika sudah muncul tugas 1 Anda sudah langsung siap untuk mengumpulkan, maka sudah saya jelaskan dari sekarang. Jadi Anda ada waktu untuk memperbaiki tugas sesi 1. Kalau misalnya dirasa kurang sempurna. Kenapa? Karena jauh hari sudah saya ingatkan. Di sesi 2 sudah saya ingatkan tentang pengumpulan di tugas 1 yang nanti akan ada di sesi 3. Ya. Yang harus Anda lakukan adalah silakan observasi awal ke masyarakat di lingkungan Anda. Sudah saya jelaskan kemarin bahwasannya mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek. Maka Anda harus terjun ke masyarakat. Ya, masyarakat ini di sini bukan peserta didik Anda, bukan siswa Anda, tapi memang betul-betul orang-orang yang ada di sekitar Anda, tetangga-tetangga Anda, ataupun orang satu wilayah dengan Anda. Ya, lakukan observasi awal ke masyarakat di lingkungan sekitar Anda. Dengan apa? Lakukan wawancara pada tokoh masyarakat di sana. Ya, misalnya Anda mau mengadakan nanti melakukan pembinaan di tempat Anda atau mungkin di desa Anda, ya, maka di sini Anda wawancara dengan kepala desa. Kemudian untuk memperkuat data, Anda wawancara lagi dengan ketua RT atau RW. Maka di sini yang diminta adalah lakukan wawancara awal atau observasi awal dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat. Boleh kepala desa, boleh ketua RT, dan lain sebagainya. Wawancara tentang apa? Wawancara tentang program apa yang kira-kira dibutuhkan di masyarakat. Apakah program keaksaraan, ataukah taman bacaan, ataukah kepemudaan. Jadi, Anda melaksanakan praktek di mata kuliah ini itu bukan berdasarkan saya ingin keaksaraan, saya ingin taman bacaan, bukan. Tapi berdasarkan kebutuhan di masyarakat. Di mana Anda tahu kebutuhan masyarakat dengan melakukan wawancara pada tokoh masyarakat. Jadi sampaikan pada beliau apa yang dibutuhkan di masyarakat. Apakah butuh program keaksaraan, ataukah butuh program taman bacaan, ataukah butuh pembinaan kepemudaan. Ya. Kemudian misalnya tokoh masyarakat itu mengatakan, oh di sini itu orang-orang tuanya banyak yang belum bisa ngaji atau banyak yang belum bisa baca aksara Latin. Ya, begitu. Maka otomatis program yang Anda lakukan di situ ya program keaksaraan.
Ya. Ini kemudian cari tahu lagi, gali lagi alasannya apa. Karena di sana ada orang-orang tua. Di RT sini ada ini lumayan ini orang-orang yang usia produktif tapi belum bisa membaca. Nah, ini alasannya cari tahu apa? Cari tahu datanya. Kira-kira berapa orang yang membutuhkan untuk layanan program Anda? Ya, kalau dari mata kuliah yang dibutuhkan minimal adalah 8 WB. Ya, ya. Jadi minimalnya dicek di ini ya, standar minimal berapa warga belajarnya. Ya. Kemudian apa namanya? Tanyakan pula kira-kira program yang dibutuhkan itu maunya bagaimana. Ya, boleh Anda menerima masukan, walaupun nanti Anda yang menentukan jadwalnya, programnya. Tetapi Anda boleh, karena Anda harus melaksanakan minimal 8 kali pertemuan dengan warga belajar. Saya ingatkan sekali lagi, dari beberapa kasus sebelum-sebelumnya, banyak mahasiswa itu yang hanya melaksanakan 1 kali pembinaan, tapi 8 kali laporan. Bukan, ya. Saya tekankan di sini, Anda melakukan pertemuan dengan WB sebanyak 8 kali. Otomatis harus ada 8 program kegiatan. Ya. Jadi, seperti waktu itu ada yang juga mengambil program pembinaan kepemudaan, ada yang pertemuan pertama itu acaranya adalah pengenalan tentang kerajinan tangan, bukan pengenalan ya, tapi pembuatan kerajinan tangan dari plastik bekas. Kemudian yang keduanya, kerajinan tangan dari kain perca. Nah, itu jadi ada 8 kegiatan yang berbeda ketika Anda berjumpa dengan warga belajar melaksanaan pembinaan. Bukan seperti ini, pertemuan pertama apa namanya kenalan. Pertemuan kedua sosialisasi. Lah ini kan bisa dilakukan 1 kali pertemuan. Tidak perlu 8 kali pertemuan. Karena apa? Karena 8 kali pertemuan itu sudah dilakukan 8 kali kegiatan program pembinaan. Ya. Kemudian perjelas ini yang diminta oleh masyarakat apa dan bagaimana. Boleh untuk meminta masukan, ini sangat boleh. Kemudian ya, ketika Anda sudah melaksanakan observasi awal, kemudian Anda sudah melaksanakan 8 kali sudah melaksanakan sudah merancang 8 program, maka itu bisa Anda tuliskan sebagai persiapan nanti pengumpulan di tugas sesi 1. Tetapi sebelum itu, setelah dari tokoh masyarakat, otomatis Anda harus konfirmasi dulu ke warga belajarnya, apakah beliau berkenan untuk mengikuti program ini. Ya, jadi bukan berarti ketika Anda ingin memberikan sesuatu, warga akan selalu langsung merespon dengan baik. Tidak juga iya, tidak juga tidak gitu ya. Jadi setidaknya setelah dari tokoh masyarakat Anda melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan, kalau berkenan maka sepakati kapannya, harinya, tanggalnya, waktunya dengan warga belajar agar Anda bisa membuat rancangan program dengan baik untuk menyelesaikan tugas sesi 1. Ya, ini untuk persiapan di penyelesaian tugas sesi 1. Kalau misalnya ada yang dirasa masih kurang jelas, boleh ditanyakan di grup e-learning. Kita akan diskusi di sana mengenai apa pelaksanaan tugas praktek di lapangan ini pada mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Ya, kemudian ada syarat-syaratnya seperti yang sudah saya jelaskan, tidak boleh anak kecil, kemudian tidak boleh siswa Anda. Nah ya, jadi ini kemudian yang lain silahkan dibaca. Ya, sudah saya jelaskan pula di sesi sebelumnya, maka itu harus diikuti karena kalau tidak otomatis nanti akan saya kembalikan agar direvisi kembali. Ya,
Jadi harapan saya program ini bukan hanya sekedar rancangan, tapi Anda benar-benar terjun ke masyarakat untuk melaksanakan praktek pembinaan, melaksanakan pembinaan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat setempat. Demikian dari saya. Semoga dilancarkan dan dimudahkan untuk penyelesaian mata kuliah ini dan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.